Halo Sobat Gen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar harian kalian? Semoga selalu menyenangkan ya. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Pada kesempatan kali ini, Gen Sukses Media akan membahas kunci jawaban IPA SMP kelas 7, halaman 81 sampai 82, uji kompetensi bab 4 semester 2. Jadi ayo kita bahas bersama mengenai jawaban dari setiap pertanyaannya. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk like dan subscribe ya Gen, supaya Gen Sukses Media lebih semangat lagi nemenin kalian nugasnya. Kita lanjut. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan benar. Gen, kita mulai dari soal pertama ya. Jelaskan pengertian efek rumah kaca dan pemanasan global. Gen, untuk soal ini, karena penjelasannya ada di buku pegangan IPA kalian, tempat soal ini tepatnya berada di halaman 73 dan 74. Jadi coba kita jawab berdasarkan penjelasan tersebut ya. Pertama, untuk efek rumah kaca. Efek rumah kaca adalah proses pemanasan alami yang terjadi ketika gas-gas rumah kaca di atmosfer bumi memerangkap radiasi panas dari bumi. Gas rumah kaca tersebut membiarkan cahaya matahari masuk ke dalam bumi. Akan tetapi, gas tersebut memantulkannya kembali ke permukaan bumi. Dengan demikian, kondisi di bumi tetap hangat. Sedangkan kedua, mengenai pemanasan global, ini adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan peningkatan suhu rata-rata atmosfer bumi dan lautan secara bertahap, serta sebuah perubahan yang diyakini secara permanen mengubah iklim bumi. Penyebab pemanasan global ini adalah pembakaran bahan bakar fosil dan penebangan hutan yang dapat meningkatkan kadar karbon dioksida sebagai salah satu gas rumah kaca di atmosfer. Ini untuk jawaban soal pertama ini ya Gen. Kita lanjut ke soal nomor 2. Sebutkan gas-gas pemicu terjadinya pemanasan global. Nah, perlu diketahui sahabat Gen bahwa pemanasan global terjadi disebabkan oleh meningkatnya emisi gas rumah kaca pada lapisan atmosfer. Gas-gas yang termasuk dalam gas rumah kaca ini diantaranya ada karbon dioksida, kemudian ada metana, ada dinitrogen oksida, dan ada klorofluorokarbon. Coba kita bahas sedikit ya Gen sebagai tambahan pengetahuan. Kalian juga boleh tulis kalau mau. Nah, pertama ada karbon dioksida. Karbon dioksida merupakan salah satu gas yang juga senyawa kimia yang dapat menimbulkan efek rumah kaca. Gas ini berkontribusi sebanyak 61% dalam emisi gas rumah kaca. Jenis gas ini berasal dari tubuh manusia dan beberapa aktivitas manusia, ya seperti contohnya adalah pembakaran bahan bakar fosil, asap dari pabrik, dan sebagainya. Kedua ada yang namanya metana atau rumus kimianya CH4 ya. Nah, metana merupakan jenis gas hidrokarbon yang masuk ke dalam kategori gas rumah kaca. Gas ini berkontribusi sebesar 15% pada emisi gas rumah kaca. Metana biasanya berasal dari proses penguraian bahan organik. Selain itu, metana juga berasal dari aktivitas manusia, khususnya dari sektor pertanian. Kita lanjut ke 3 Gen, yaitu ada dinitrogen oksida. Dinitrogen oksida ini biasanya berasal dari aktivitas manusia, seperti pada sektor pertanian dan perikanan. Selain itu, gas ini juga seringkali digunakan dalam mobil balap. Nah, menurut situs kumparan, dinitrogen oksida dinilai lebih berpengaruh terhadap pencemaran dan emisi gas di udara. Bahkan memiliki 298 kali pengaruh yang lebih kuat per satuan berat dibandingkan dengan karbon dioksida jika diukur dalam rentan waktu 100 tahun. Kita lanjut ke nomor 4 Gen. Ada yang namanya klorofluorokarbon atau CFC. Senyawa ini diciptakan oleh manusia dengan menggabungkan unsur klorin, karbon, hidrogen, dan fluorin. Tujuannya yaitu untuk menghasilkan senyawa kimia pendingin yang kita kenal dengan freon. Nah, pendingin ini contohnya apa? Yaitu seperti kulkas dan AC yang menggunakan freon ini. Ini keempat gas pemicu terjadinya pemanasan global di antara gas lainnya Gen. Kalian boleh tambahkan gas-gas lain jika ada rujukan lain. Oke Gen, kita lanjut. Masuk ke soal nomor 3. Perhatikan pernyataan berikut. A. Penggundulan hutan. B. Penghematan listrik. C. Peternakan. D. Pembakaran hutan. Dan E. Penggunaan produk elektronik yang ramah lingkungan. Dari pernyataan-pernyataan tersebut, klasifikasikanlah pernyataan yang merupakan
penyebab pemanasan global. Bagian perlu diketahui bahwa segala bentuk aktivitas manusia selalu berdampak bagi lingkungan, ya baik itu membawa dampak positif ataupun dampak negatif. Begitu pula dengan kondisi atmosfer bumi saat ini yang mengalami perubahan akibat aktivitas manusia. Di soal nomor 3 ini kita dipaparkan 5 aktivitas manusia yang diantaranya dapat menyebabkan pemanasan global, yaitu aktivitas pengundulan hutan, aktivitas peternakan, dan aktivitas pembakaran hutan. Dan untuk aktivitas penghematan listrik dan penggunaan produk elektronik yang ramah lingkungan, ini termasuk usaha menanggulangi pemanasan global ya Sobat Gen. Jadi terdapat 3 aktivitas yang dapat diklasifikasikan menjadi penyebab pemanasan global. Kita bahas satu-satu ya. Pertama mengenai deforestasi atau pengundulan hutan atau penebangan hutan. Ini adalah proses penebangan pohon untuk membuat ruang bagi lahan pertanian, industri, dan berbagai kebutuhan lain seiring meningkatnya populasi manusia. Penebangan pohon berlebihan ini untuk alasan apapun akan berdampak merugikan pada keseimbangan lingkungan. Salah satu kerugian utama pengundulan hutan adalah terganggunya siklus air. Pohon bertanggung jawab menarik air dari tanah untuk melepaskannya ke atmosfer melalui proses penguapan. Nah Sobat Gen, penebangan hutan tentu menyebabkan gangguan pada siklus air dan membuat lingkungan menjadi lebih kering yang nantinya akan mengarah pada perubahan iklim. Kita tahu juga kan, hutan juga menggunakan karbon dari atmosfer selama proses fotosintesis. Itu sebabnya menebang pohon akan meningkatkan jumlah karbon dan tentunya gas rumah kaca di lingkungan. Ya, ini untuk yang tadi penggundulan atau penebangan hutan. Lanjut mengenai peternakan. Nah, peternakan adalah salah satu sektor yang berkontribusi dalam peningkatan pemanasan global yang berasal dari kotoran dan ekstraksi hewan. Sektor peternakan menyumbang gas metana, dinitrogen oksida, karbon dioksida, dan amonia yang dapat menimbulkan hujan asam. Lanjut ketiga mengenai pembakaran hutan. Jelas ya Gen, kalau pembakaran hutan akan menciptakan kebakaran hutan yang menghasilkan asap dan gas karbon dioksida serta gas lainnya. Selain itu, dengan terbakarnya hutan akan menurunkan kemampuan hutan sebagai penyimpan karbon. Keduanya berpengaruh besar pada perubahan iklim dan menimbulkan pemanasan global. Ini untuk jawaban dari soal nomor 3 Gen. Semoga bisa dipahami ya. Lanjut ke soal nomor 4. Dampak apakah yang ditimbulkan dari penggunaan AC dan lemari es? Kita jawab sama-sama ya Gen. Lemari es dan pendingin ruangan sama-sama menggunakan senyawa freon atau klorofluorokarbon yang berfungsi untuk mendinginkan udara. Senyawa CFC ini cukup berbahaya karena jika terlepas di udara akan berikatan dengan senyawa ozon sehingga lapisan ozon menjadi berlubang. Hal ini dapat menimbulkan pemanasan global dan masuknya sinar ultraviolet secara langsung. Perlu diketahui Gen bahwa sinar ultraviolet memang dapat menambah imunitas tubuh. Tapi jika sinar masuk tanpa disaring oleh ozon, dapat menimbulkan penyakit kanker kulit. Dampak lain yang dapat ditimbulkan dari penggunaan lemari es dan pendingin ruangan berupa AC ini adalah ketika alat-alat yang sudah rusak menjadi sampah besar yang sulit untuk didaur ulang. Alat-alat yang rusak akan menambah tinggi tumpukan sampah dan menimbulkan masalah lingkungan ya. Jadi ada 3 ya yang kita dapatkan dari soal ini untuk dampak yang ditimbulkan dari penggunaan AC dan lemari es, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Oke kan? Masuk ke soal nomor 5. Jelaskan sistem kerja gas rumah kaca dalam menjaga kestabilan temperatur bumi. Bagian untuk penjelasan dari jawaban ini, kalian dapat temukan di halaman 73 buku pegangan IPA kalian. Penjelasannya cukup mudah kok untuk dipahami. Jadi coba langsung kita jawab saja ya Gen, berdasarkan sedikit penjelasan di halaman tersebut. Kita sudah tahu bahwa efek rumah kaca adalah proses pemanasan alami yang terjadi ketika gas-gas rumah kaca di atmosfer bumi memerangkap radiasi panas dari matahari. Dan pada dasarnya efek gas-gas rumah kaca inilah yang dapat menyebabkan bumi menjadi tetap hangat secara alami.
Prinsip kerja gas rumah kaca yaitu ketika matahari menyinari dan memberi panas ke bumi, sebagian panas itu diserap dan dipantulkan kembali ke dalam bentuk radiasi inframerah oleh awan dan permukaan bumi. Nah, ketika sinar memantul, gas rumah kaca menjaga agar panas dari sinar itu tidak meninggalkan atmosfer. Panas jadi terperangkap di bumi dan inilah yang dimaksud dengan efek gas rumah kaca. Dalam kondisi normal, efek rumah kaca dapat menghangatkan bumi sehingga kelangsungan hidup makhluk hidup dapat terjaga. Jika tidak ada efek rumah kaca ini, rata-rata suhu di permukaan bumi dapat mencapai minus 18 derajat Celcius, sehingga tentu tidak mendukung kehidupan sebagian besar makhluk hidup yang ada di dalam bumi. Oke kan? Ini untuk jawaban soal nomor 5. Berikut soal nomor 6. Jelaskan dampak yang akan terjadi apabila tidak terdapat gas rumah kaca di atmosfer bumi. Baik Gen, untuk jawaban dari soal nomor 6 ini sebenarnya sudah kita singgung sedikit ya di jawaban soal nomor 5 sebelumnya. Jadi kita ulang saja bahwa dalam kondisi normal, efek rumah kaca dapat menghangatkan bumi sehingga kelangsungan hidup makhluk hidup dapat terjaga. Jika tidak ada efek rumah kaca, ya rata-rata suhu di permukaan bumi dapat mencapai minus 18 derajat Celcius sehingga tidak mendukung kehidupan sebagian besar makhluk hidup. Hal ini sesuai pendapat dari Jean-Baptiste Joseph Fourier, di mana ia menyatakan bahwa bumi akan jauh lebih dingin apabila tidak diselubungi oleh atmosfer. Nah, adanya gas-gas rumah kaca inilah yang membuat iklim bumi layak huni. Tanpa adanya efek rumah kaca, permukaan bumi akan berubah sekitar 60 Fahrenheit lebih dingin. Nah, untuk penjelasan ini dapat kalian temukan di halaman 80 Gen. Semoga bisa dipahami ya untuk jawaban dari soal nomor 6 ini. Lanjut ke soal nomor 7. Sebutkan dampak apabila kadar gas rumah kaca di atmosfer bumi semakin meningkat. Oke kan, untuk jawaban soal nomor 7 ini sudah ada di halaman 76 buku pegangan IPA kalian ya. Yang mana penjelasannya sudah cukup jelas, jadi tinggal kalian ikutin saja ya. Seperti yang telah dinyatakan sebelumnya bahwa aktivitas manusia telah mengubah kealamian dari gas rumah kaca di atmosfer. Konsekuensi dari perubahan gas rumah kaca di atmosfer sulit diprediksi, tetapi beberapa dampak yang telah nampak yaitu sebagai berikut. Pertama, yaitu temperatur bumi menjadi semakin tinggi. Di beberapa wilayah mungkin temperaturnya menjadi lebih tinggi dan di wilayah lain mungkin tidak ya Gen. Karena kan kita tahu bahwa bumi ini kan siklusnya selalu berputar ya. Ada yang siang, ada yang malam, ada yang panas, ada yang dingin ya di belahan bumi lainnya gitu. Nah, kedua yaitu tingginya temperatur bumi dapat menyebabkan lebih banyak penguapan dan curah hujan secara keseluruhan. Tapi masing-masing wilayah ini akan bervariasi ya. Ya, beberapa mungkin menjadi basah dan bagian lainnya kering gitu ya. Kemudian ketiga, mencairnya glacier yang menyebabkan kadar air laut meningkat. Begitu pula dengan daratan pantai yang landai, tentu lama-kelamaan akan mengalami peningkatan ya akibat penggenangan air. Keempat, hilangnya terumbu karang. Jadi kan sebuah laporan tentang terumbu karang yang dinyatakan bahwa dalam kondisi terburuk, populasi karang akan hilang pada tahun 2100 ya. Tapi kan ini prediksi ya, karena meningkatnya suhu dan pengasaman laut. Sebagaimana diketahui bahwa banyak spesies lain yang hidupnya bergantung pada terumbu karang. Jadi akan ada pengaruhnya ya jika terumbu karang hilang, maka spesies yang tergantung hidupnya dengan terumbu karang juga akan hilang secara tidak langsung. Lanjut nomor 5. Terjadi kepunahan spesies yang semakin meluas. Menurut penelitian yang dipublikasikan dalam majalah Nature, peningkatan suhu dapat menyebabkan kepunahan lebih dari 1 juta spesies. Sampai saat ini, hilangnya spesies semakin meluas dan daftar spesies yang terancam punah terus berkembang dan bertambah. Ini jelas ya, dampak yang secara langsung dirasakan dari pemanasan global ini ya. Kemudian keenam, itu ada kegagalan panen besar-besaran. Jadi menurut penelitian terbaru, terdapat sekitar 90% kemungkinan bahwa 3 miliar orang di seluruh dunia harus memilih ya antara pergi bersama keluarganya ke tempat yang beriklim baik atau kelaparan akibat perubahan iklim dalam kurun waktu 100 tahun.
Nah, kemudian ketujuh itu dampak yang paling dirasakan adanya penipisan lapisan ozon ya. Jadi kita harus tahu lapisan ozon ini adalah satu lapisan atmosfer yang berada di dalam lapisan stratosfer, yaitu sekitar 17 sampai 25 km di atas permukaan bumi. Jadi kan lapisan inilah yang melindungi bumi dari bahaya radiasi sinar ultraviolet atau UV. Nah, berdasarkan pengamatan satelit, diketahui bahwa lapisan ozon secara berangsur-angsur mengalami penipisan sejak pertengahan tahun 1970 ya. Jadi ini bahayanya ya kalau lapisan ozon ini selalu menipis, maka mau tidak mau kita harus beradaptasi terhadap radiasi sinar ultraviolet yang semakin meningkat. Yang takutnya nanti bisa terkena yang namanya kanker kulit jika secara langsung terpapar secara terus-menerus dari radiasi sinar ultraviolet ini ya. Jadi ketujuh hal yang telah disebutkan ini merupakan dampak di antara berbagai dampak lainnya yang dapat kalian tambahkan lagi kan jika dirasa jawaban ini masih kurang. Kita lanjut ke soal berikutnya. Masuk ke soal nomor 8 berikut. Atmosfer bumi mempunyai efek yang sama dengan rumah kaca, sehingga muncul istilah efek rumah kaca. Bumi memanas seperti rumah kaca, tetapi tidak benar-benar rumah kaca ya. Ini hanya sekedar istilah atau analogi atau perumpamaan. Jadi jelaskan perbedaan sistem atmosfer bumi dengan rumah kaca. Bagian seperti yang kita ketahui bahwa efek rumah kaca merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan bumi memiliki efek seperti rumah kaca di atas, di mana panas matahari terperangkap oleh atmosfer bumi. Cara kerja atau prinsip kerja dari gas rumah kaca di atmosfer bumi sama seperti prinsip kerja bangunan rumah kaca yang biasa digunakan untuk bercocok tanam. Meskipun begitu, tentu terdapat perbedaan di antara keduanya ya. Berikut ini adalah perbedaan sistem atmosfer bumi dan gas rumah kacanya dengan sistem bangunan rumah kaca. Jadi ada 3 ya nanti perbedaannya gitu ya. Oke, kita masuk berdasarkan ruang lingkupnya. Perhatikan guys, gas-gas di atmosfer seperti karbon dioksida dapat menahan panas matahari sehingga panas matahari terperangkap di dalam atmosfer bumi. Dengan demikian, ruang lingkup dari atmosfer bumi dan gas rumah kacanya adalah untuk menghangatkan bumi. Sedangkan rumah kaca yang merupakan bangunan dengan dinding dan atapnya terbuat dari kaca ini memiliki tujuan agar panas dari sinar matahari yang ditangkap pada siang hari terperangkap di dalam bangunan, sehingga pada cuaca malam hari suhu di dalam bangunan tetap hangat. Dengan demikian, ruang lingkup dari rumah kaca ini adalah untuk menghangatkan ruangan di dalamnya saja. Hal ini biasanya dilakukan oleh petani di negara 4 musim agar kegiatan bercocok tanam dapat tetap berjalan walaupun suhu pada malam hari ataupun di luar bangunan menjadi dingin ya. Oke, kedua berdasarkan komponen penyusunnya. Perhatikan lagi kan. Gas-gas di atmosfer yang dapat menangkap panas matahari disebut gas rumah kaca ya. Yang termasuk gas rumah kaca ini antara lain adalah karbon dioksida, dinitrogen oksida, metana, dan freon. Berdasarkan jenis-jenisnya nanti ada lagi ya, ada 3 di situ contohnya kan. Oke, nah sedangkan untuk material atau bahan rumah kaca atau istilah lainnya rumah kaca ini kan greenhouse sendiri sangatlah bermacam-macam. Dapat dengan material besi sebagai kerangka serta material kaca untuk dinding dan atapnya. Dan dapat pula dengan memakai material atau bahan kayu sebagai kerangkanya. Dapat juga bambu atau pipa itu sebagai kerangkanya juga. Dan untuk material atap dan dindingnya bisa terbuat dari plastik jenis PE, paranet, dan yang terbaru ini untuk plastik greenhouse dengan UV stabilizer atau sering disebut dengan plastik UV. Oke. Kemudian ketiga berdasarkan sistem kerjanya, atmosfer bumi dengan gas rumah kacanya bekerja ketika matahari menyinari dan memberi panas ke bumi. Sebagian panas itu diserap dan dipantulkan kembali dalam bentuk radiasi inframerah oleh awan dan permukaan bumi. Nah, ketika sinar mantul, gas rumah kaca di atmosfer menjaga agar panas dari sinar itu tidak meninggalkan atmosfer. Panas jadi terperangkap di bumi dan inilah yang dimaksud dengan efek rumah kaca. Sedangkan untuk rumah kaca sendiri, sistem kerjanya adalah dengan mengurangi laju aliran energi panas keluar dari bangunan dengan menghambat panas yang
telah diserap melalui konveksi. Bahan untuk konstruksi rumah kaca biasanya kaca atau plastik sehingga sinar matahari bisa melewatinya. Sinar matahari ini merupakan bagian integral dari rumah kaca sehingga suhu menjadi tetap hangat. Karena sinar matahari memanaskan tanah di dalam rumah kaca, pada gilirannya tanah yang hangat kemudian menghangatkan udara di rumah kaca yang terus memanaskan tanaman dalam bangunan rumah kaca. Intinya, pada rumah kaca, sinar matahari mudah sekali masuk ke dalam bangunan kaca, namun panasnya sulit keluar dari bangunan ini, atau bangunan rumah kaca atau bangunan greenhouse ini ya gen. Gimana? Jawabannya agak panjang ya, tapi semoga bisa dipahami gen. Kita lanjut ke soal berikutnya. Masuk ke soal nomor 9. Mengapa pemanasan global dapat menyebabkan kepunahan spesies? Jelaskan. Bagian coba kita jawab langsung ya. Seperti yang kita ketahui bahwa pemanasan global ini merupakan kenaikan suhu permukaan secara global. Dampak yang telah nampak dari pemanasan global ini adalah kepunahan spesies yang semakin meluas. Pemanasan global menyebabkan terjadinya perubahan iklim dan cuaca yang ekstrim. Fenomena ini menjadi faktor lain dari adanya kepunahan spesies tertentu, khususnya bagi spesies yang tidak dapat bertahan hidup di kondisi yang ekstrim. Maka tidak heran pemanasan global dapat menyebabkan kepunahan spesies. Pemicunya adalah tidak kuatnya spesies tersebut untuk bertahan di tengah cuaca dan iklim yang tidak menentu atau berubah-ubah ya. Menurut penelitian yang dipublikasikan dalam majalah Nature, peningkatan suhu dapat menyebabkan kepunahan lebih dari 1 juta spesies. Sampai saat ini pun hilangnya spesies semakin meluas dan daftar spesies yang terancam punah terus berkembang dan bertambah. Ini jawaban untuk soal 9 gen. Kita lanjut. Masuk ke soal ke-10 atau soal yang terakhir. Mengapa penggunaan pupuk kimia dalam pertanian dapat memicu terjadinya pemanasan global? Jelaskan. Berikut jawabannya gen. Dari beragam jenis pupuk yang digunakan petani, urea merupakan salah satu pupuk kimia yang paling populer. Pupuk urea mengandung nitrogen berkadar tinggi. Di sisi lain, urea merupakan sumber emisi gas di nitrogen oksida, salah satu gas yang menyebabkan efek rumah kaca ya. IPCC memperkirakan bahwa untuk setiap 100 kg pupuk nitrogen yang diaplikasikan pada tanah, ternyata 1 kilogramnya akan berakhir di atmosfer sebagai gas di nitrogen oksida. Lepasnya nitrogen ke udara akan lebih banyak jika cara pengaplikasian pupuk nitrogen tidak dilakukan dengan benar. Kebiasaan lama petani adalah mengaplikasikan urea dengan metode tebar. Padahal urea mudah menyerap air dan mudah menguap. Dengan penggunaan pupuk kimia secara terus-menerus, tentu akan menyumbang lebih banyak dan menumpuknya lagi gas rumah kaca di atmosfer bumi. Akibat gas rumah kaca berlebih saat ini, semakin banyak panas yang terperangkap di atmosfer dan berkontribusi pada pemanasan global. Ini rentetan untuk jawaban dari soal nomor 10 ini tentang bagaimana penggunaan pupuk kimia dapat memicu terjadinya pemanasan global ya gen. Baik sahabat gen, demikian tadi untuk pembahasan kunci jawabannya. Jika dirasa video kali ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe ya gen, supaya gen sukses. Semangat lagi nemenin kalian tugas. Semoga dapat sedikit menambah wawasan kita semua. Sampai jumpa di postingan video berikutnya. Akhir kata terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.